Dan dokter tahu nggak sih orang-orang yang berpotensi itu seperti apa? Oke. Semua orang berpotensi untuk mengalami gangguan jiwa tanpa kecuali, tanpa melihat jenis kelamin, tanpa melihat usia, tanpa melihat derajat pendidikan dan lain-lain. Pernah saya temukan satu kasus dia korban sodomi. Karena memang dia secara fisik makro kelihatan laki, tapi secara mental karena mirroring terhadap dia seolah-olah dia itu perempuan, memposisikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podspirasi bersama Soaidi. Nah, tentunya konten kali ini jangan sampai dilewatkan. Pokoknya jangan sampai di skip karena akan ada beberapa informasi, bahkan mengedukasi lah kita beberapa hal yang tentunya harus kita perhatikan. Apalagi buat yang anak muda. Nah, yang buat yang agak dewasa ke atas juga mesti harus nonton sampai akhir. Nah, tentunya hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang berkaitan dengan psikologi kejiwaan mungkin. Tapi kalau saya menjelaskan kayaknya kurang asik deh. Pokoknya kita hari ini kedatangan tamu seorang dokter. Nanti kita kenalan ya. Oke, sebelum itu saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk sponsorship kita Kado Mantul. Yang tentunya buat teman-teman kalau mau cari kado atau mau mencari parcel dan lain sebagainya bisa kalian cek Instagramnya. Buruan deh. Nah, tanpa berbasa-basi lagi nih, Soaidi di sini. Inilah Podspirasi. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mas Waidi. Oke, sehat alhamdulillah hari ini dokter. Alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Kita kali ini kedatangan tamu bintang tamu ya kan, super spesial Dokter Sofyan Natasaragih, bener? Baik, ya siap. Oke, kayaknya kurang afdal kalau saya yang jelasin ya nanti mengenalkan ya. Tentunya kita akan ngebahas, saya akan jadi orang yang tidak ngerti sama sekali nih dok tentang kejiwaan dan lain sebagainya. Pokoknya saya akan nanya banyak deh sama dokter hari ini. Siap nggak dok? Siap. Oke. Nah, kalau kali itu supaya mungkin kita lebih kenal lagi, supaya lebih dekat lagi, boleh dong dok kita kenalan sama Mitra Amandit yang lagi nonton. Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Amandit dimanapun pian seberataan berada. Saya Dr. Sofyan Natasaragih, dipanggil sehari-hari itu Dr. Sofyan. Saya bertugas di RSUD Haji Hasan Basri. Saya sudah cukup lama di sini ya, memulai karir sejak tahun 2000 ya sampai dengan sekarang kurang lebih 21 tahun ya. Asal saya dari Sumatera Utara, Medan, namun saya memastikan bahwa sebenarnya saya juga orang kandangan. Ya, karena 21 tahun sudah. Oke, 21 tahun ya, berarti sudah makan ketupat tuh pakai tangan. Sudah. Nggak pakai sendok lagi. Oke. Kalau Medan tuh Horas ya, Dok? Horas ya. Oh, berarti keluarga dokter nih di Medan ya, keluarga asli mungkin. Ya, keluarga asli di Medan, tapi keluarga inti saya, istri, anak sudah di sini semua. Oh, di sini semua. Sudah. Alhamdulillah sudah hafal ya daerah-daerah kandangan. 21 tahun. 21 tahun. Kalau tahun 2000 itu mungkin saya masih apa ya, Dok? Aduh. Itu berarti awal karir ya dok? Awal karir saya dokter PTT dulu di Loksado. Setelah itu saya diangkat PNS di Loksado juga. Kemudian dipindahkan ke negara. 2009 saya ambil spesialis kedokteran jiwa. 2013 saya kembali ke kandangan sampai dengan sekarang. Sudah melalang buana tapi masih daerah kita ini ya? Masih di seputaran Hulu Sungai Selatan. Hulu Sungai Selatan. Oke dok, sebenarnya saya pengen nanya sesuatu nih dok. Yang paling awal dulu deh, dok. Sebenarnya dokter itu mengurus pasien-pasien yang sakitnya apa aja sih? Yang jelas kan ya mungkin penyakit jiwa. Tapi kita benar-benar yang kita tahu penyakit jiwa itu adalah orang yang ODGJ yang kita tahu nih. Apakah seumum itu atau ada yang lebih spesifik? Kalau ngurusin orang flu kayaknya bukan deh ya. Oke dok, boleh dong dok. Kita sharing. Terima kasih. Sebelum kita beranjak ke situ, sebaiknya kita tahu dulu apa itu definisi sehat ya. Definisi sehat secara WHO itu dikatakan sehat fisik, mental, dan sosial. Ya, kita kerucutkan menjadi mental ya. Menurut WHO sehat mental itu pertanyaannya ada 4. Ya, apakah pada saat ini Anda merasa bahagia atau sehat? Yang kedua, apakah Anda sudah puas dengan capaian Anda pada saat ini? Yang ketiga, apakah Anda bisa diterima di lingkungan Anda, baik dari sisi
positif dan negatif Anda, kelebihan dan kekurangan Anda. Yang ketiga sebaliknya, apakah Anda bisa menerima secara positif kelebihan dan negatif kekurangan lingkungan Anda. 4 hal itu yang penting. Oke. Nah, jadi sebelum beranjak kepada ODGJ, kita tahu dulu ODMK namanya. Ada ODMK ya. ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan. Orang dengan masalah kejiwaan ini adalah orang di mana mereka berpotensi menjadi ODGJ. ODGJ itu sendiri orang dengan gangguan jiwa. Ya. Benar sekali Mas Suai ya. Saya nggak mungkin lagi ngurusi flu karena yang ngurusi flu itu sudah ada dokter THT gitu ya, dokter umum, dokter THT gitu ya. Saya mengurusi ODGJ. ODGJ itu luas ya. Orang dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu mulai dari, misal aja kita ambil contoh, orang tua kita sebut pikun. Setelah beberapa waktu, kemudian dengan penurunan fungsi kognitif memorinya, kemudian dia juga ada mengalami gangguan kejiwaan, seperti misalnya gaduh gelisah, sedih, menangis tanpa sebab, susah tidur, gangguan perilaku juga, misalnya menyerang orang, menawak mobil orang, nah macam-macam gitu. Ya. Kemudian orang dengan penyalahgunaan zat, itu juga disebut ODGJ. Orang dengan gangguan suasana perasaan, apakah dia depresi, apakah dia bipolar, orang dengan gangguan cemas, orang dengan gangguan kepribadian, orang dengan gangguan penyimpangan seksual, deviasi seksual, orang dengan retardasi mental, anak dengan autis, anak dengan ADHD, itu semua ODGJ. Banyak sekali. Gitu. Berarti dari sekian banyak gangguan-gangguan yang dijelaskan oleh dokter tadi nih, Dok. Ya. Sebenarnya definisi kita itu sudah gangguan tuh apa sih? Manusia itu sudah karena masuk gangguan. Dikatakan gangguan ya. Kita sering bilang ini orang kok cemburuan gitu ya. Apakah cemburu itu normal? Normal. Masa sih orang nggak punya cemburu? Gimana saya? Kalau si jomblo nggak bisa cemburu nih, cemburu ke siapa sih jomblo? Kasihan cemburu sama siapa? Ya kan? Tapi apakah cemburu itu akan mengganggu pasangan? Tanpa alasan misalnya, menuduh pasangan ini dan itu tanpa itu gangguan. Karena lingkungan sudah merasa resah dengan itu. Contoh lagi misalnya kecemasan, takut. Wajarlah orang takut, wajarlah orang was-was. Tapi yang biasa misalnya di tempat rame dia enjoy aja, tiba-tiba ketakutan dan lari pulang, itu gangguan. Orang sedih apakah dikatakan tidak normal? Sedih ya wajar, pasangan meninggal misalnya. Tapi kalau sedihnya berkelanjutan sehingga mengganggu fungsi, mengganggu kualitas hidup, itu gangguan sudah. Nah, ODGJ itu sempit, orang melihat bahwa ODGJ itu hanya satu. Siapa mereka itu? Yang compang-camping, yang menggelandang, yang tidak baju, tidak terurus, tidak mandi, bau dan lain-lain. Tidak hanya itu ODGJ. Ya, walaupun bagian ya seperberapa bagian yang saya tangani itu adalah mereka begitu. Jadi cukup banyak Mas, cukup banyak sekali. Berarti mungkin ya pandangan kita masyarakat awam nih ya kan. Bahwasanya ODGJ mungkin yang kayak dijelaskan tadi ya kan, yang nggak pakai baju, yang pakai plastik di atas kepala dan lain-lain gitu. Tapi itu mungkin dari sudut pandang kita aja, padahal mungkin yang melihat pun tidak sadar bahwasanya mereka juga ada sedikit gangguan. Cuma mungkin kategorinya lebih tinggi ya, Dok. Berarti ya, Dok. Misalnya kan ya kayak cemburuan tadi, hal-hal yang remeh itu loh, keseharian kita loh itu. Jadi benar kata Mas Suai itu, jangan-jangan yang melihat itu juga gangguan. Ya kan? Ada pepatah mengatakan gajah di pelupuk mata nggak terlihat gitu ya. Tapi semut di seberang samudra nampak dia. Gitu ya kan. Bisa jadi. Berarti begitu. Berarti definisinya ada di saat dia sudah mulai kegelisahannya atau problemnya ini mengganggu entah dirinya sendiri atau lingkungannya. Dirinya sendiri dia merasa tidak nyaman dengan itu. Tapi kalau dengan ODGJ itu spesifik. Dirinya dia tidak merasa ada gangguan. Maksudnya yang saya sebut yang gelandang tadi, yang compang-camping, itu dirinya tidak merasa ada gangguan, tapi keluarga, orang sekitarnya yang ini sudah ubah bahasa kita gitu. Sudah tidak seperti biasa. Ada perubahan yang kadang kita sebut dengan aneh, tidak wajar dan lain hal. Begitu. Berarti sudut pandangnya si ODGJ ini mereka normal aja ya, Dok ya?
ODGJ tanda petik yang anu dulu, tadi. yang jalan-jalan di Iya, oh berarti bagi mereka gitu ya dok. Iya. Terus pertanyaan, apakah mereka bisa sembuh dok? Sembuh itu tergantung banyak hal ya. Kata sembuh itu sepertinya sulit untuk kita gapai, tapi paling tidak terkontrol. Untuk yang tadi itu ya. Teori mengatakan, banyak teori mengatakan ada 30% sembuh dengan obat, tanpa obat, dengan obat, bahkan diobati tidak sembuh. Tapi dengan menggunakan obat, kondisi kimia di otak itu akan terkontrol. Karena yang mengganggu itu, yang membuat perilaku aneh itu sebenarnya itu ketidakstabilan zat-zat kimia di otak. Ketika itu stabil, ketika itu terkontrol, otomatis perilakunya terkontrol dong. Nah, begitu. Jadi faktor itu yang kuat. Apakah peran keluarganya yang juga dominan ya? Yang kedua, memunculkan kesadaran di si pasien ini, si orang ini, si ODGJ ini bahwa obat ini perlu buat saya. Sehingga saya bisa kembali bekerja, saya bisa kembali diterima masyarakat, saya bisa diterima kembali oleh keluarga dan lain hal. Gitu. Oke. Nah, terus dok, kalau dari segi saintifiknya nih ya kan, secara ilmu saintifiknya mungkin ODGJ ini kan yang kita membahas yang gelandangan dulu ya, kita belum bahas yang emosi kita dan lain. Emang ada yang rusak kah di otak mereka? Bisa jadi ya, bisa tidak. Ya. Jadi sebabnya itu bisa organik, bisa fungsional. Jadi kalau ada kerusakan otak yang mengganggu pusat-pusat perilaku seseorang, ya, yang mengatur perilaku seseorang, maka ada kejadian kerusakan pada otak. Tapi setidaknya ada gangguan ketidakstabilan zat kimia di persambungan sel saraf mereka, sehingga hantaran impuls itu sampai pada tempat yang benar sehingga mempersepsi benar. Contoh ya, ada beberapa kasus saya itu dia melihat ibunya itu sebagai makhluk lain. Sebenarnya dari objek yang dia tangkap oleh mata, masuk ke mata, dilanjutkan oleh saraf mata, sampai di sistem persambungan saraf ada zat kimia yang tidak wajar. Sehingga ibu itu terlihat di pusat penglihatan bukan ibu tapi makhluk lain. Bayangkan kalau makhluk lain yang dilihat itu berbahaya buat dia. Otomatis muncul dia pengen membela diri. Kemudian bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Makanya ada kadang-kadang ODGJ melakukan kekerasan, tindak pidana sampai berurusan dengan pihak hukum, kepolisian dan lain-lain. Nah seperti itu Mas. Dia mau minta pertanggungjawaban bagaimana juga. Bagaimana orang dia juga atas dorongan itu, karena memang ada kelainan di situ. Nah itu selalu menjadi pertanyaan. Dan itu saya sering diminta sebagai saksi ahli, apakah orang ini mampu tidak untuk bertanggung jawab sebagai tindak pidana tadi mungkin. Pelaku tindak pidana itu. Oke. Oh sulit sih sebenarnya dok ya. Dok sebenarnya gini dok, dari pengalaman dokter nih ya kan, dari sekian banyak ya kan yang sudah menangani yang kita ODGJ gelandangan dulu, ada nggak kira-kira yang mungkin keluarganya yang masih memakai dokter tidak memakai saintifik tadi, oh ini diganggu orang halus nih, oh diganggu makhluk jin-jin nih, ada yang kayak gitu dok? Itulah yang di awal-awal saya hadapi Mas. Setiap negara itu punya budaya. Budaya itu ada kepercayaan tentang hal-hal yang demikian. Ya. Kita ambil contoh ke daerah kita aja. Kadataharagu karis, kadaharagu ini dan lain-lain, ampun pedatuan. Kemudian mereka kemana pergi? Ke penolong yang sifatnya non saintifik tadi kan? Begitu. Akhirnya keterlambatan yang terjadi. Sudah lebih kacau ya. Zat-zat kimia di otak itu sudah semakin kacau. Ya bisa kita pastikan untuk menstabilkan itu perlu waktu, perlu ketelatenan, perlu peran orang lain. Karena ODGJ yang satu ini dia tidak merasa kalau dia itu terganggu. Itu yang menjadi masalah. Nah, gitu. Jadi perlu waktu panjang, perlu ketelatenan, ya, pengorbanan, ya, finansial dan lain hal.
Seperti itu, Mas. Oke. Iya. Oke. Dok, misalnya nih dok, dokter kan sering menangani juga nih ya kan, terlepas dari dia memakai saintifik atau jenis yang air-air disembur bagaimana mungkin ya. Dok, ada nggak hal yang lucu nih sebelum kita bicara lebih lanjut nih, hal-hal lucu yang pernah di waktu dokter memeriksa mungkin tiba-tiba dia melakukan apa? Ada nggak? Wah, itu udah pasti ya. Ada nggak? Kira-kira sedikit yang baik dilakukan pasien ya. Ya kata-kata yang sifatnya erotik ya. Oh iya. Ya, saya mau dianui perawat dan lain-lain lah ya. Kadang-kadang dari pihak keluarga juga ada yang lucu, dokter. Ini obatnya sebenarnya saya teruskan nggak ya? Karena setelah dibawa ke CX dia baik gitu. Jadi saya pastikan waktu dia dibawa ke CX obat diminum nggak? Diminum. Saya minta Bang. Obatnya jangan diminum beberapa waktu, mungkin seminggu, lalu dibawa ke X. Oh, nggak berani saya gitu. Jadi mereka sendiri tidak bisa memastikan mana sih gitu. Jadi itu hal-hal lucu yang sebenarnya tugas kami ya selaku pemerhati mereka itu untuk mengedukasi mereka supaya pemahaman mereka itu pas gitu, tepat. Karena ketidakpasan ini yang akan membuat penyakit ini akan semakin kronis dan semakin sulit untuk diobati. Apalagi dengan istilah Mas Wai tadi dengan kata sembuh tadi. Oke. Tapi itu ada dok dari sekian persen mungkin peluang untuk sembuh ada nggak dok sebenarnya? Sangat peluang untuk sembuh pasti ada ya. Saya juga punya pasien sampai dengan derajat pendidikan sampai S3 loh Mas. Pasien saya dengan level edukasi S3. Oke. Bayangkan seorang ODGJ yang kita sebut dia bisa S3. Artinya apa? Baik kan? Baik. Akhirnya dia bisa sampai mencapai itu ya dok ya? Dokter loh. Pendidikan lebih tinggi dari saya. Maaf gitu loh. Iya. Ya kayak kalau saya kalau di level kan saya kan ya S2 antara S2 S3 dia S3 loh. Berarti awalnya dia sempat kena gangguan? Ya. Oke. Dari awal dia sudah ada gangguan, masih dia S1 sudah saya terapi, lanjut S2 saya terus lanjut terapi sampai dengan S3. Begitu dia setelah S3 tidak diterima dengan layak sesuai dengan ijazahnya, kemudian itu stresor baru buat dia, muncul kambuh dia. Oke. Ya. Faktor-faktornya nih dok, apa sih jadi bikin kita nih bisa kena gangguan? Nah, ini faktor-faktor untuk gangguan jiwa itu beda dengan faktor-faktor penyakit fisik yang lain. Oke. Bisa kita katakan seperti misalnya seseorang alergi misalnya setelah makan udang batuk. Oke. Kan jelas penyebabnya makan udang. Artinya nggak usah makan udang nggak batuk. Oke. Kalau gangguan jiwa ini multifaktorial Mas. Faktornya banyak sekali. Apa itu? Genetik iya, keturunan. Iya. Setelah genetik kita lihat pada masa saat dikandung. Cukup asupan gizi enggak? Setelah lahir asupan gizi cukup enggak? Kemudian pada pola pengasuhan, fase-fase awal bagaimana dia melewati fase-fase ini yang dilakukan oleh pengasuhnya. Benar apa salah? Oke. Dan ini adalah potensi-potensi dia ke depan jadi apa? Belum lagi nanti setelah masa sekolah, korban bully, perundungan dan lain hal. Itu juga faktor-faktor yang membuat seseorang berpotensi menjadi penderita ODGJ. Yang mana itu tergantung dia rentannya di mana. Secara genetik kah misalnya. Misal seorang ibu gangguan cemas, yang dia lewati itu ada masalah. Ada kemungkinan dia nanti menjadi penderita cemas seperti ibunya misalnya. Oke, berarti ada juga faktor keturunan, sosial mungkin ada. Ya, tadi lingkungan juga, lingkungan juga ya, istilahnya. Apa yang mendorong dia mungkin bisa-bisa dia akan terkena ODMJ dulu berarti ya? ODMJ dulu atau langsung? ODMK itu sudah bakat ODMK, ya. Kemudian nanti dia berpotensi menjadi ODGJ. Dengan orang ODMK itu ada kerentanan, ada potensi untuk orang itu menjadi ODGJ walaupun tidak pasti. Tidak harus gitu loh. Oke. Berarti salah satunya karena saya ini lulusan pendidikan nih dok. Oke, jadi kan kita pernah belajar bahwasanya
waktu dia masih masa-masa pertumbuhan tuh golden age kita sebutnya, waktu dia masih SD, dia melihat apa yang dikerjakan oleh lingkungannya, orang tuanya, atau bahkan lingkungan yang agak sedikit kurang tepat di sosial, mabuk-mabukan dan lain-lain seperti itu. Itu mungkin akan berimbas juga sama masa depannya ya dok. Berarti dokter pernah ketemu dengan yang masih kecil nggak dok, dibawa oleh orang tuanya mungkin? Banyak. Oh banyak juga ya dok ya. Saya bahkan menemukan untuk kasus yang umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Oke. Yang 5 tahun kenapa dia dok? Ada seorang anak tidak mau lagi turun ke sekolah karena korban bullying. Ada anak tidak mau lagi turun ke sekolah karena ibunya tidak lagi bisa menunggui, dia gangguan cemas perpisahan. Ada kan nemukan seorang anak dalam tanda petik siswa baru, ibunya itu mulai datang sampai pulang harus di situ. Ada. Ada itu. Berarti ya dok ya, ini mohon maaf ya, mungkin ada beberapa sekolah, saya tidak sebut sekolah mana yang mungkin tidak membiarkan orang tuanya tetap menjaga, ibaratnya ini biar kami aja guru-guru yang menjaga di kegiatan sekolahan nih sampai dengan selesai. Berarti mungkin tidak berlaku ya untuk anak itu. Maka sedangkan dia harus ada orang tua. Sebenarnya yang dilakukan guru itu sudah tepat. Terapinya itu. Cuma tadi kan Mas Wai bilang bahwa anak bisa meniru dan lain hal. Mirroring ya. Mirroring itu seperti kita bercermin, melihat langsung ya. Jadi itu yang tidak disadari orang tua. Kadang-kadang orang tua ini menganggap guru ini tidak ngerti dengan anaknya, padahal itu terapi. Mestinya kalau si guru pihak sekolah mengerti, itu dilakukan tahap demi tahap dulu. Jangan pak gitu, langsung diputus. Akhirnya dia tidak dengan orang tuanya itu terbiasa waktu demi waktu. Akhirnya step by step ya. Akhirnya terbiasa ya. Terbiasa. Saya punya kasus keluarga ini hanya memiliki satu anak laki-laki. Kakak-kakaknya perempuan semua. Kemudian peran ayah kurang. Ya, mestinya peran ayah itu ada di 7 sampai 11-12 tahun ya. Sebagai figur dia, contoh figur dia nanti waktu fasir 12-18 remaja dia untuk mencari identitas diri. Nah, begitu kan? Karena peran ayah itu hilang, terjadilah yang namanya Oedipal kompleks memanjang. Ini jadi kedekatan ini kelekatan selalu dengan ibu. Ibu dandan, ibu makeup, ibu lain rias macam-macam. Lahirnya anak laki-laki ini apa? Dandan, rias, itu. Akhirnya dia ke depan apa? Pernah saya temukan satu kasus dia korban sodomi. Karena memang dia secara fisik makro kelihatan laki, tapi secara mental karena mirroring terhadap ibu dia seolah-olah dia itu perempuan, memposisikan diri sebagai wanita. Dan dia yang paling lucunya dia korban, dia baru melaporkan itu ketika dia kecewa. Waduh, dia udah kecewa nih ya. Dia kecewa. Di awal-awal dia menikmati hubungan mereka itu dengan pasangannya, pengasuh. Pengasuh. Bukan pengasuh. Kalau di sekolah itu di asrama itu ada kakak asuh namanya. Kakak asuh. Dia menikmati itu. Dia menikmati. Kemudian satu saat kakaknya ini pamit untuk pergi, janji bawakan oleh-oleh. Ketika pulang oleh-oleh ditagih nggak ada. Terungkap itu semua masa di mana sebelum kejadian tidak bawa oleh-oleh itu. Kamu sudah nganikan saya, kamu gini. Muncullah ke perguruan. Mulai ketahuan ya. Jadi masalah. Berarti yang memotivasi dia untuk melaporkan kekecewaannya tadi ya. Bukan karena dia sudah disalah. Jadi ya? Dia nggak merasa dia jadi korban, orang dia menikmati. Dok, kalau ditanya sedikit agak melenceng ya. Kalau itu disebut korban apa enggak kalau dia menikmati sih dok? Sekarang dari kacamata hukum korban itu kita lihat dari mana. Kalau dia melaporkan dia tetap korban. Kalau dia menikmati dok. Kalau dia menikmati, contoh gini loh ya. Orang, saya pernah menangani satu kasus katanya pemerkosaan. Saya dalami, ternyata kekecewaan yang membuat dia melaporkan. Sama dengan kasus dengan itu. Kamu bilang kamu diperkosa, ya. Definisi diperkosa itu apa? Dilakukan hubungan seksual dengan kekerasan. Berapa kali? Wah, nggak terhitung. Itu bukan pemerkosaan, nggak bisa kita sebut dia.
Jadi pertanyaan saya ini agak melenceng. Jadi WTS itu korban kah? Oke. Kita umpamakan seperti itu. Tapi karena dia masuk ke ranah hukum, dia kita sebut korban. Oke. Tapi perilakunya itu apa? Menikmati. Bisa dia ODGJ, bisa dia ODMK. Oh iya. Iya sih, benar sih, ini gangguan memang macam-macam ya dok ya. Gitu, Oke. Dok, sebenarnya gini dok, kita mungkin lebih ke pertanyaan keseharian kita deh. Apakah mungkin dok semua orang berpotensi? Pasti ya dok ya. Dan dokter tahu nggak sih orang-orang yang berpotensi itu seperti apa? Oke. Semua orang berpotensi untuk mengalami gangguan jiwa tanpa kecuali, tanpa melihat jenis kelamin, tanpa melihat usia, tanpa melihat derajat pendidikan dan lain-lain, tanpa melihat dia itu pejabat tinggi dan lain hal. Siapa yang berpotensi adalah mereka yang rapuh, yang punya masalah dalam kejiwaannya. Ini yang berpotensi menjadi ODGJ. Oke, berarti semua orang ya dok. Semua orang. Termasuk kita saya. juga. Oke. Termasuk saya gitu. Bahkan yang problemnya tadi ya kita nggak sadar bahwasanya kita sedang terkena masalah mungkin ya. Iya. Terus dok, ODMK tadi dok, ini kan berarti masih ringan ya dok ya? Tidak, kalau ringan berat kita pasti sudah menggolongkan itu ke dalam satu kondisi penyakit ya. Oke. Ya. ODMK ini tidak menurut saya tidak menganut hal seperti itu. Ini hanya kerapuhan mental seseorang dalam stresor tertentu. Saya dari sini ke Banjarmasin misalnya, 4 jam karena macet. Saya nggak stres, saya biasa aja. Saya tidak ada waktu yang saya harus kejar ke Banjarmasin. Saya ke situ hanya mau santai misalnya, ya kan? Tapi kalau pengusaha, kehilangan waktu itu stres gak? Siap. Kita balik. Saya kehilangan duit 100.000 stres. Tapi kalau pengusaha yang kaya raya, kehilangan 100.000, mungkin 100 juta biasa aja. Misal. Jadi stresor itu bergantung kepada orang yang terpapar. Dia spesifik tidak, besar tidak bagi dia. Lama. Jadi stresor itu lamanya, besarnya, spesifik tidak. Buat saya tidak spesifik waktu. Nyampenya jam 2 pagi juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau orang ketinggalan pesawat harus temu rekan bisnis di Jakarta, delay atau pesawat tidak bisa dikerja, terbakar itu tiket. Orang yang di sana berpikiran apa ini nggak bisa jadi rekan kerja. Padahal apa yang akan didapat di sana setelah ada tanda tangan kerjasama? Itu. Berarti setiap orang punya stresor tadi namanya? Stresor itu setiap hari kita punya. Misal ya, saya misalnya bekerja berangkat dari rantau misalnya. Ada sedikit kemacetan lah di Lokpaikat misalnya. Sementara saya sudah ditunggu pasien dan saya harus visitir tepat waktu jam 8. Kalau saya ikutkan itu saya baru sampai jam 8.50 misalnya. Itu stresor buat saya. Cuma stresor itu apakah bisa menimbulkan stres buat seseorang kan belum tentu. Gitu, kan? Jadi stresor itu paparan. Stres itu akibat stresornya, yang menderita stres itu yang terpapar kitanya. Misal ya, kita tadi mau acara ini, wah ini tidak biasa ini ngadepi dokter gitu, itu stresor sudah. Saya gugup gitu, itu stresor. Stresor karena mau ini apa ya gitu. Kemudian kita gugup, itu sudah stres. Cuma stres itu ada yang cepat bisa teratasi dengan coping kita, ada yang berlanjut. Itulah yang mengakibatkan ODGJ tadi. Berarti berlanjutnya ini ya dok ya? Itu berlanjutnya. Berarti mungkin ya dok ya, kalau saya nangkapnya, saya nggak tahu sih sebenarnya sisi orang awam nih. Semakin dia kesibukan, makin dia banyak aktivitas, mungkin akan banyak lagi potensi stresornya tadi ya dok ya. Oleh sebab itu mungkin banyak orang, mohon maaf ya kan, agak yang mencalon jadi pejabat dan lain sebagainya, saat dia gagal mungkin dia merasa rugi dan lain sebagainya, dan dia mengalami stresor. Tapi kalau dia tidak berkelanjutan nggak masalah. Tapi yang berkelanjutan mungkin bisa jadi ODGJ tadi. ODGJ, jadi terdiagnosis, jadi pasien. Nah, masalahnya dia mengerti nggak dia harus jadi pasien. Dia sometimes gitu dok, dia merasa baik-baik aja jadi nggak perlu jadi pasien dok. Itu dia melanglang buana, dia tetap ada di sekitar kita. Nah nih dok, buat yang nonton nih dok ya,
sebelum pertanyaan terakhir mungkin ya, buat yang nonton mungkin ada nggak dok kata-kata atau beberapa sepatah dua patah kata bahwasanya mereka itu sudah mulai harus merasa jadi pasien saat mereka merasakan apa nih dok? Nah, saat mereka merasa tidak nyaman, kemudian lingkungan mengatakan ketidaknyamanan dia itu secara mental tapi ya, apakah misalnya gelisah, cemas, sedih, senang berlebihan, gangguan tidur, istri mengeluhkan kemampuan syahwat suami. Kemudian suami mengeluhkan istri menggunakan uang yang boros. Anak-anak dengan perolehan nilai akademis yang menurun. Anak malas sekolah, anak main gadget. Kalau yang saya sebut gelandangan tadi semua orang sudah tahu kan gitu ya. Kemudian apakah anak saya ini dengan potensi yang ini layak masuk sekolah favorit? Tidak ada salahnya dibawa ke psikiater untuk konsultasi. Kemana anak saya yang tepat? Ya, kadang-kadang kita sebagai orang tua meminiaturkan anak kamu harus gini gitu. Kayak pion, kayak jalani pion catur. Oh nggak bisa, kita lihat potensi anak. Jangan-jangan anak kita mau suruh dokter, dia cocoknya ustad. Ustad aja sudah. Kenapa harus jadi dokter? Berarti dokter mungkin dia yang mempush dirinya sendiri nih untuk misalnya kayak memaksa si anaknya tadi ya kan, sehingga mungkin ada sedikit masalah juga buat dia ya dok ya. Bisa jadi. Jadi saya memahami keinginan orang tua buat anaknya itu pasti yang terbaik. Tapi belum tentu terbaik buat anak, itu yang jadi masalah. Iya kan betul. Gitu. Betul sih. Iya kan? Mungkin teman-teman banyak yang merasakan di era sekarang nih kan, mau jadi YouTuber nih. Tapi orang tua malah nyerah dok. Dok, saya pernah ketemu nih dok, sebelum bertanya, bentar lagi ya kan, dokter mau ada kesibukan lagi nih, beliau orang sibuk nih. Nah gini dok, saya pernah ketemu dengan orang yang kalau saya lupa kalau bahasa ilmiahnya itu pak skizofrenia. Nah kalau tidak salah dia mempunyai 2 kepribadian ganda dok. Nah dia itu apa dok kategorinya, ODGJ atau ODMK atau apa dok? Dia kan tiba-tiba jadi berubah kayak kesurupan gitu atau kejang-kejang gitu. Nah itu benar gak sih dok? Jadi istilah kepribadian ganda, skizofrenia itu 2 hal yang berbeda ya. Jadi kepribadian ada unsur dasar dari jiwa seseorang. Skizofrenia adalah suatu ODGJ, satu gangguan jiwa yang mungkin permasalahannya juga di kepribadiannya. Ya kan? Kadang-kadang dia mut-mutan dan lain-lain. Kadang-kadang dia kejang-kejang. Itu kondisi lain, ODGJ yang lain. Ya, misalnya dalam menghadapi sesuatu dia ini tidak realistis ya. Misal minta jemput pacarnya jam 9. Kemudian kita datang, pacarnya itu jam 10, tapi di sepeda motor tuh dia kaku-kaku gitu misalnya. Itu lain lagi. Itu namanya gangguan disosiatif, itu karena si pasangan itu menginginkan perhatian yang tidak diberikan oleh pasangannya. Nah, yang seperti itu ya. Jadi yang pasti yang Mas Suai bilang tadi itu sudah termasuk dalam ODGJ. ODGJ berarti sudah pasti, bukan ODMK. Bukan. Wow. Ini buat teman-teman yang mungkin sudah merasa salah satu ya, atau beberapa pun yang mungkin nonton, gak ada salahnya mungkin bisa menghubungi psikiater atau langsung ke dokter, gak masalah ya dok ya. Oke. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Pertanyaan terakhir nih dok. Mungkin lebih kayak saya meminta tolong sama dokter untuk teman-teman semua Mitra Amandit yang nonton, apa sih yang bisa kita lakukan saat ini untuk tetap sehat mental, terhindar dari yang namanya ODMK atau bahkan amit-amit jadi ODGJ? Apa yang bisa kita lakukan sehari-hari nih dok? Yang remeh mungkin atau yang berat? Yang gampangnya itu hidup dengan syukuri apa yang ada. Intinya cuma itu. Syukuri apa yang ada. Jangan kita ada 1 mau berlagak 4. Contoh ya, banyak loh orang sekarang memaksakan diri untuk jadi orang lain. Postingan-postingan di media sosial tuh banyak sekali. Kita itu lebih bagus terlihat apa adanya. Contoh ya, secara ekonomi dikatakan orang tidak punya. Itu lebih baik dan kita bisa menerima dan mensyukuri itu ketimbang kita
berlagak menjadi orang punya padahal kita memaksakan gitu. Oke, mensyukuri dok ya. Syukuri apa yang mensyukuri. Berarti intinya problemnya memang kita ada di pikiran nih sepertinya dok ya. Kita menuntut diri kita untuk apa-apa-apa. Ya. Tapi ekspektasinya tidak sampai sehingga terpatahkan dan jadilah problem dalam hidupnya. Jadi ada kata pepatah pungguk merindukan bulan itu bahaya. Oke. Pungguk di mana, burung pungguk di mana, bulan di mana. Artinya antara hope, harapan, dibanding dengan realnya, kenyataannya, realitanya itu jauh panggang dari api. Panggangnya nggak masak, apinya mati. Iya kan gitu. Jadi supaya meletak ekspektasi itu baik. Orang bermimpi itu saya suka. Orang bermimpi itu adalah orang yang punya harapan ke depan. Dia visioner. Tapi cuman jangan sekedar mimpi. Ada upaya-upaya untuk menggapai mimpi. Itulah orang sukses. Walaupun di dalam perjalanannya banyak batu, banyak duri, banyak hambatan dan lain hal untuk mencapai mimpi itu. Itu ya. Berarti memang kita harus menjaga pikiran kita tetap ya, berusaha juga tetap. Bahwasanya nih kayaknya mulai agak gak sesuai ekspektasi, mungkin evaluasi lagi, problem lagi ya kan, apa nih permasalahan di kita. Iya, setiap muncul misalnya permasalahan, mestinya kita berpikir apa yang kurang dari kita. Tapi banyak orang ini aku diandaki banyu bener aja di usahaku. Loh kok gitu. Ternyata orang datang ke makanan yang misalnya kita jual makan, ternyata kurang uyahnya bener ya misalnya. Kita berjualan tuh kan kita menjual sesuatu itu sesuai dengan lidah pelanggan, bukan lidahnya kita. Lidahnya pelanggan. Nyaman gasan kita belum tentu nyaman gasan orang. Walaupun setelah kita ini kada nyaman maka orang ketujuh, biar aja orang memang itu. Karena memang targetnya konsumen, targetnya memang konsumen kan gitu. Betul. Oke nih dok, thank you banget sudah mampir hari ini ya dok ya. Semoga bermanfaat. Kita doakan dokter tetap sehat, bisa membantu orang lagi. Alhamdulillah. Dan yang nonton mungkin juga sehat secara fisik, mental juga nih ya kan, penting banget. Termasuk sosial mas. Termasuk sosial juga ya. Sebenarnya gak cukup sih ngomong satu episode aja karena beliaunya jam 10 lagi ya, kita pagi syutingnya, ada lagi kesibukan katanya. Semoga kita bisa bertemu lagi nih dok di podcast hari ini. Nah kita sama-sama nih dok jaga protokol kesehatan dan mungkin kita tutup aja ya. Saya ucapkan juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai detik ini. Terima kasih juga untuk Kado Mantul yang sudah jadi sponsorship kita hari ini. Jangan lupa kalian cek Instagramnya di sini ya. Nah di situ dulu. Terima kasih untuk dokter hari ini. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam.